Ilmu Titen. Ilmu tradisional Jawa berupa kepekaan terhadap tanda-tanda atau ciri-ciri alam. Ilmu warisan para leluhur ini biasanya digunakan untuk membaca gejala alam yang mendahului datangnya suatu bencana. Ilmu yang masih dipegang erat oleh sebagian orang yang masih percaya akan eksistensi para leluhur. Bagaimanakah para leluhur membuat dasar dan pedoman ilmu Titen ini? Masih relevankah? Ilmu yang kini dianggap kuno dan ditinggalkan oleh masyarakat modern? Apakah ilmu Titen ini hanya sekedar mitos atau dongeng semata? Mari kita bedah keberadaan ilmu Titen, warisan para nenek moyang Nusantara. Koloni hewan yang turun gunung secara tiba-tiba. Meningkatnya suhu di sekitar daerah gunung berapi. Terjadinya gempa-gempa lokal. Air laut yang tiba-tiba surut. Gumpalan-gumpalan awan yang berbeda dari biasanya. Retakan yang mengeluarkan air keruh. Merupakan gejala-gejala alam yang menurut sebagian orang merupakan sebuah pertanda. Ilmu Titen. Ilmu tradisional Jawa berupa kepekaan terhadap tanda-tanda atau ciri-ciri alam. Ilmu yang masih dipegang erat oleh sebagian orang yang masih percaya akan eksistensi para leluhur. Apakah ilmu Titen ini hanya sekedar mitos atau dongeng semata? Mari kita bedah keberadaan ilmu Titen, warisan para nenek moyang Nusantara. Memang ilmu yang leluhur wariskan kepada kita hari ini sebagian besar berupa tanda-tanda atau simbol-simbol, termasuk salah satunya ilmu tentang membaca tanda-tanda alam, yaitu ilmu Titen. Karena dasarnya adalah ngiteni atau mengamati, cermat dalam menandai dan membaca makna di balik suatu peristiwa alam. Ilmu kebijaksanaan yang dihasilkan oleh para sesepuh kita, para orang tua di tanah Jawa, melalui pengalaman dan penelitian hidup, sehingga lahirlah keahlian dalam melihat hubungan antara suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya dengan berbasis tradisi. Tidak sedikit masyarakat yang ada di Nusantara kita mempunyai kemampuan menonjol dalam hal penguasaan ilmu Titen. Salah satunya masyarakat Jawa, Bali, Sumatera, dan lain-lain yang masih memegang teguh kearifan lokal. Dengan menguasai ilmu Titen, kita akan lebih mudah mengetahui rahasia-rahasia alam secara lebih luas, detail, dan akurat. Semakin sering kita mengamati perilaku dan fenomena alam, kemudian menghubungkannya dengan kejadian alam berikutnya, maka sebenarnya kita telah melakukan trial and error, yaitu menganalisa, mencermati, dan melihat korelasi antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Memang tidak hanya dilakukan sekali, akan tetapi harus dilakukan berulang-ulang, bahkan seringkali dilakukan revisi, maka objektivitas akan didapatkan. Apabila antara pertanda alam dengan suatu kejadian berikutnya sudah berulang kali terbukti mempunyai hubungan erat, sehingga kita dapat melihat di antara berbagai fenomena-fenomena alam yang terjadi, ternyata saling berhubungan satu sama lain dan dapat dijelaskan melalui hukum kausalitas. Ilmu Titen tidak harus selalu dikaitkan dengan ilmu gaib atau mistis. Fenomena yang dititeni atau diperhatikan itu dapat diamati dengan mata normal, tanpa mata batin, bahkan bisa dipegang, dirasakan, dinikmati, sekalipun oleh 5 panca indera kita tanpa kekuatan supranatural. Meskipun ilmu Titen ada yang masih belum bisa dijelaskan secara ilmiah, bukan berarti seluruhnya tidak rasional. Ilmu Titen menjadi instrumen bagi seseorang untuk membaca bahasa alam. Bahasa alam bukan sekedar kiasan, karena alam sesungguhnya tidak dia membisu, melainkan selalu berbicara dengan cara bahasanya sendiri, bukan dengan bahasa verbal, melainkan bahasa rasa, bahasa visual,
dan perlambang atau simbol-simbol yang dituangkan ke dalam berbagai macam fenomena alam. Jika manusia mampu memahami bahasa alam, kita tidak hanya mampu memahami apa yang sesungguhnya sedang terjadi, bahkan manusia dapat memprediksikan potensi fenomena alam yang akan terjadi di waktu yang akan mendatang. Dengan kata lain, setiap fenomena alam sesungguhnya menjelaskan suatu peristiwa yang mencakup 3 rentan waktu, yaitu peristiwa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, bahkan peristiwa yang akan terjadi. Rangkaian fenomena alam merupakan kalimat-kalimat dalam berbahasa alam yang di dalamnya menyiratkan sederet informasi tentang apa yang sesungguhnya telah, sedang, dan akan terjadi. Tujuannya agar dapat dijadikan petunjuk bagi seluruh makhluk hidup apa yang harus dilakukan. Itulah alasannya ketika kita pandai membaca bahasa alam, kita dapat mengetahui lebih banyak lagi rahasia-rahasia alam, kemudian mampu menerangkan peristiwa alam ke dalam hubungan sebab akibat, sehingga dapat diterima oleh akal sehat, termasuk fenomena alam yang bagi orang pada umumnya itu masih dianggap sebagai rahasia. Lantas kita bertanya-tanya, apa gunanya kita mengetahui rahasia alam? Kemampuan membaca bahasa alam tentu menjadi hal yang sangat positif. Semakin banyak kita mengetahui rahasia alam, membuat kita menjadi semakin bijaksana dalam bersikap, akurat dalam menentukan rencana, serta tepat dalam mengambil tindakan. Kalau hari ini kita biasa menyebutnya sebagai mitigasi bencana, kita juga akan lebih berhati-hati dan penuh tanggung jawab dalam menjalani kehidupan berselaras dengan alam. Dari situlah lahirnya sikap menghargai seluruh makhluk hidup dan kehidupan ini dalam asas yang setinggi-tingginya. Welas asih kepada lingkungan alam dan seluruh makhluk hidup penghuninya tanpa terkecuali menjadi senjata utama untuk menciptakan kesejahteraan di muka bumi, bukan dengan kekerasan dan kesombongan, bukan dengan kekotoran hati dan angkara murka. Dengan alasan itulah pentingnya menjaga sikap dan perilaku diri kita masing-masing agar senantiasa selaras dan harmonis dengan tata hukum keseimbangan alam. Tata hukum keseimbangan alam tidak pernah menyisakan sedikit pun ketidakadilan. Alam semesta selalu menjaga tata keseimbangannya agar kehidupan seluruh makhluk hidup menjadi lebih sejahtera. Fenomena alam seperti gunung meletus, gempa bumi, air laut pasang, badai, suhu beku, dan panas bumi merupakan perilaku alam dalam rangka menata kembali pola keseimbangannya yang mulai kacau oleh perubahan waktu maupun karena ulah manusia itu sendiri. Tapi terkadang kita tidak mampu memahaminya. Bahkan sebagian orang telah berburuk sangka kepada alam. Seringkali orang-orang terburu-buru menyimpulkan bahwa fenomena alam sebagai gejolak kemarahan Tuhan. Sebagian orang lebih suka mengatakan fenomena alam sebagai bencana karena yang dilihat hanya sisi buruknya saja. Padahal jika kita melihat dari sisi baiknya, di balik fenomena alam yang terjadi selalu disematkan anugerah agung bagi kehidupan seluruh makhluk yang dapat dirasakan di kemudian hari. Jika manusia menjadi korban, itu bukanlah kesalahan alam. Sebaliknya, alam sudah memberikan peringatan terlebih dahulu agar manusia punya waktu untuk mengantisipasi segala risiko yang mungkin saja terjadi. Jika kita mau jujur pada diri sendiri, kita tidak akan mendustakan betapa alam selalu menyayangi setiap makhluk hidup penghuninya. Sekalipun manusia telah membuat berbagai kerusakan alam, akan tetapi alam semesta selalu konsisten memberi kehidupan dengan penuh kasih. Apapun yang terjadi, hukum alam selalu berlangsung dengan adil. Bukankah alam semesta selalu mengabarkan kepada seluruh makhluk hidup tanpa terkecuali setiap akan terjadi suatu peristiwa alam yang mungkin dapat membinasakan makhluk hidup? Agar gejolak alam tidak menyengsarakan makhluk hidup penghuninya, tetapi terkadang manusia sendiri yang sering mengabaikan peringatan-peringatan alam, sehingga menimbulkan banyak korban dan akhirnya kita labeli sebagai bencana. Alam adalah guru terbaik
Semakin kita dekat dengan alam, semakin besar kemungkinan kita untuk terhindar dari mara bahaya. Hasil dari belajar bahasa alam dan ajaran-ajaran leluhur, mungkin di zaman modern ini, saat ini sudah banyak dilupakan, bahkan tidak sedikit yang mengeluarkan cibiran. Tidak logis lah, yang mistis lah, bahkan dianggap sebagai musyrik. Mungkin saja cibiran itu muncul dikarenakan kita tidak bisa mencerna ilmu para leluhur, atau kita sendiri malas, kita tidak mau meniru laku hidup seperti lakunya para leluhur, sehingga muncul anggapan bahwa ilmu-ilmu itu tidak lebih hanya sekedar omong kosong belaka. Sebenarnya tentang ilmu titen ini bukan masalah percaya atau tidak percaya, tetapi lebih kepada seberapa kita waspada terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Sebenarnya kerja teknologi juga seperti itu, agar kita lebih mawas diri, tidak bertindak seenaknya sendiri, agar kita bisa lebih berhati-hati. Ingat, sak bejo bejaning wong lali, iku luwih bejo wong kang eling lang waspada.